Dalam video ini, kita akan membahas kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab umum. Di pengaturan pajak, Anda dapat mengatur rate atau tingkat pajak untuk modul akuntansi dan stok masing-masing. Dan kita akan mulai dengan pajak akuntansi untuk modul akuntansi 1. Anda dapat mengatur tingkat pajak untuk tiap penjualan dan pembelian. Dan jika Anda klik pada pajak penjualan, kemudian daftar dari jenis pajak untuk penjualan akuntansi, penjualan akan ditampilkan. Kode jenis pajak ini akan digunakan ketika Anda memasukkan voucher di modul akuntansi 1. Tagihan faktur penjualan. Jika Anda klik pada Dropbox di bagian jenis pajak, maka kode jenis pajak terkait yang ada di pengaturan fungsi akan ditampilkan. Anda dapat klik tombol baru untuk mendaftarkan kode jenis pajak baru, atau klik pada kode jenis pajak yang ada untuk pengedit pengaturan yang ada, seperti nama atau nilai pajak dan yang lain-lain. Untuk margin kesalahan pajak, Anda dapat membuat perhitungan pajak Anda lebih akurat. Sebagai contoh, untuk kode pajak penjualan akuntansi yang 11% misalnya, menggunakan nilai atau rate pajak 11% yang artinya jika jumlah sebelum pajak adalah 10.000, maka jumlah pajak akan 1.100. Dan untuk margin kesalahan pajak, jika Anda mengatur sebagai 100, maka jika Anda memasukkan jumlah yang melebihi 11%, program akan membatasi penyimpanan slip akuntansi. Contohnya, jika Anda memilih jenis pajak ini dan menginput slip akuntansi, di bagian pajak, jika Anda memodifikasi nilai, misalnya memasukkan nilai sebanyak 1.250, kemudian klik simpan, maka program akan membatasi karena kesalahan error margin yang ditetapkan untuk jenis pajak ini. Namun jika Anda mengedit jumlah yang masuk ke dalam kesalahan margin, misalnya 1.200, maka slip dapat disimpan. Selanjutnya, untuk contoh laporan tagihan default, Anda dapat memilih template invoice untuk jenis pajak ini. Jadi untuk faktur yang Anda buat sebelumnya, jika Anda mencetak slip dalam bentuk faktur, klik pada tagihan di bagian bawah, maka faktur akan dicetak ke dalam template yang dipilih di contoh laporan tagihan default. Dan Anda dapat mengurutkan atau menyortir kode pajak untuk ditampilkan ke dalam layar tampilan di menu pengaturan pajak. Dan hal yang sama berlaku untuk kode jenis pajak akuntansi pembelian. Anda dapat mengedit jenis kode pajak yang ada, atau Anda dapat klik baru untuk mendaftarkan kode jenis baru. Berpindah, kita akan membahas pengaturan pajak stok. Jadi, rate pajak akan diterapkan ke jumlah yang dimasukkan slip stok, seperti slip penjualan dan pembelian. Dan Anda dapat menerapkan pengaturan rate pajak berdasarkan 4 standar: jenis transaksi, barang, lokasi, dan default. Dan keempat kriteria akan diterapkan dengan urutan pertama berdasarkan jenis transaksi, kemudian barang, lokasi, dan terakhir default. Dan untuk modul stok, Anda dapat mengaturnya secara terpisah antara penjualan dan pembelian atau lainnya, seperti pada kode rate pajak akuntansi. Dan kita akan melihat pertama rate pajak dengan tipe transaksi terlebih dahulu. Klik pada jenis transaksi penjualan. Kode jenis transaksi yang ada akan muncul dan Anda dapat menemukan kode jenis transaksi ini di stok 1, penjualan, penjualan baru, atau menu pesanan penjualan baru atau penawaran baru.
Di kolom jenis transaksi, Anda dapat klik pada Dropbox dan Anda dapat menemukan kode jenis transaksi yang dapat diatur di kustomisasi pengguna. Atau Anda dapat klik tombol baru untuk membuat kode jenis transaksi baru atau klik pada kode yang ada untuk mengeditnya. Pada kolom tarif pajak, opsi default artinya akan mengikuti pengaturan default pajak. Dan jika Anda centang pada atur secara manual, Anda dapat memasukkan rate pajak secara manual. Kemudian di bagian jenis pajak default, Anda dapat memilih kode jenis pajak akuntansi yang akan dihubungkan dengan kode jenis transaksi slip ini. Dan kode jenis pajak akuntansi akan diterapkan ketika Anda membuat faktur slip stock. Contohnya untuk jenis pajak 11% ini terhubung dengan jenis pajak 11% di modul akuntansi. Jadi jika Anda ke menu penjualan baru dan menginput penjualan menggunakan transaksi 11%, ketika Anda membuat faktur penjualan, maka kode jenis pajak yang terhubung dengan jenis transaksi ini akan secara otomatis disetel dengan jenis pajak faktur yang sama, sesuai yang diatur di pengaturan fungsi. Lalu jika Anda ingin menambahkan rate pajak lainnya di luar rate yang disediakan oleh sistem, maka Anda dapat mendaftarkannya terlebih dahulu di menu akuntansi pajak, penjualan atau pembelian, dan selanjutnya mendaftarkan ke pengaturan pajak atau stok dan menghubungkan rate pajak yang Anda buat sebelumnya. Contohnya, saya akan membuat rate pajak baru dengan nilai pajak 5%. Kemudian selanjutnya saya membuat di pengaturan pajak stok. Klik baru. Dan di sini mengatur secara manual lalu menghubungkannya dengan teks yang tadi. Selanjutnya jika Anda ke menu penjualan baru, Anda dapat melihat jenis transaksi pajak yang baru telah masuk dengan pajak yang sudah diatur. Kemudian kita klik pada faktur penjualan dan jenis pajak yang tertera adalah pajak yang sudah diatur sebelumnya. Dan selanjutnya Anda dapat mengatur pajak berdasarkan tiap barang. Klik pengaturan, kemudian pilih barang terkait, dan ke tab informasi barang. Di bagian persentase pajak penjualan atau pembelian, Anda dapat klik pada atur secara manual dan menginput rate pajaknya secara manual. Untuk nilai default akan mengikuti nilai default dari pengaturan pajak. Jadi contohnya, jika barang ini adalah duty free atau bebas pajak, Anda dapat mengatur rate pajaknya sebagai 0. Kemudian klik simpan. Dan Anda juga dapat mengatur tarif pajak berdasarkan lokasi. Klik pada pengaturan, pilih pada gudang atau lokasi terkait, kemudian di bagian persentase pajak atau penjualan atau pembelian, klik atur secara manual untuk memasukkan rate-nya masing-masing. Dan dengan cara ini, Anda dapat mengatur tarif pajak atau rate pajak dari jenis transaksi pada akuntansi dan stok.